Puncak klasemen voli putri nasional kini sedang diguncang gempa tektonik yang luar biasa hebat setelah penguasa tahta dipaksa turun secara tragis di depan ribuan pasang mata. Gor Ken Arok Malang menjadi saksi bisu runtuhnya dominasi Gresik Pons Kaples Pupuk Indonesia yang sebelumnya tampak mustahil untuk dikalahkan dalam kompetisi kasta tertinggi tanah air ini. Kejutan besar terjadi saat tim yang dijuluki raksasa tak terkalahkan itu justru hancur lebur menelan kekalahan kedua mereka secara beruntun dalam kurun waktu hanya 1 pekan. Kondisi ini membuat peta persaingan klasemen Proliga 2026 berubah total dan menciptakan kepanikan di jajaran manajemen tim asal Jawa Timur tersebut. Jakarta Pertamina Enduro secara resmi melakukan kudeta berdarah terhadap posisi puncak setelah mereka berhasil meraih kemenangan mutlak tanpa ampun. Keberhasilan menyapu bersih poin penuh dengan kemenangan telak 3-0 membuat tim tuan rumah seri Malang ini melesat bak roket melampaui perolehan poin Gresik Pons Kaples. Meskipun kedua tim kini sama-sama mengoleksi 7 kemenangan, Jakarta Pertamina Enduro berhak mengklaim predikat sebagai Ratu Baru Voli Indonesia karena unggul selisih 1 angka yang sangat krusial. Ledakan performa ini membuktikan bahwa mentalitas juara bertahan masih mengalir deras di nadi para pemain Pertamina Enduro yang didukung penuh oleh ribuan supporter fanatiknya. Mimpi buruk yang dialami Gresik Pons Kaples pada putaran kedua ini benar-benar di luar nalar dan membuat para pengamat voli putri terheran-heran. Bagaimana tidak, tim besutan Alessandro Lodi ini awalnya melaju sangat perkasa dengan rekor 7 kemenangan beruntun tanpa satupun noda kekalahan. Namun, tembok pertahanan mereka mendadak rapuh saat menghadapi tekanan di Gor Ken Arok yang terkenal angker bagi tim tamu. Setelah sebelumnya dihajar oleh Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 1-3, kini mereka kembali dipaksa bertekuk lutut oleh Jakarta Livin Mandiri dengan skor identik 1-3, 17-25, 22-25, 25-22, 20-25 pada pertandingan Minggu 8 Februari 2026. Kekalahan menyakitkan ini secara otomatis menunda langkah pasti Pons Kaples menuju babak Final Four yang sebenarnya sudah berada di depan mata. Ketidakhadiran sosok vital seperti pemain asing Alexander Bitsenko dan sang nahkoda utama Alessandro Lodi terbukti menjadi lubang menganga yang gagal ditambal dengan sempurna. Skuad medial Stiovani Yoku dan kawan-kawan tampak kehilangan arah dan koordinasi di lapangan saat momen-momen kritis set penentuan terjadi. Kehilangan 2 pilar penting dalam waktu bersamaan di tengah persaingan Proliga 2026 yang semakin memanas adalah bencana yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yola Yuliana muncul sebagai sosok antagonis bagi Gresik Pons Kaples dengan memimpin Jakarta Livin Mandiri tampil sangat meledak-ledak sepanjang pertandingan. Middle blocker veteran yang memiliki segudang pengalaman ini menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin sejati di lapangan dengan blok-blok mematikan yang meruntuhkan mental lawan. Di bawah kepemimpinannya, Livin Mandiri bermain sangat taktis dan mampu mengeksploitasi setiap jengkal kelemahan yang ditinggalkan oleh absennya Bitsenko. Kemenangan ini bukan sekedar tambahan poin, melainkan pernyataan perang bahwa Livin Mandiri siap merusak dominasi tim-tim papan atas lainnya. Di area mix zone yang sangat riuh dengan sorakan penonton, Yola Yuliana tampak menyeka keringat yang membasahi wajahnya sambil melempar senyum penuh kepuasan. Suaranya terdengar lantang dan penuh percaya diri saat memberikan keterangan kepada awak media mengenai kunci keberhasilan timnya membungkam sang pemuncak klasemen. Dari segi pemain, hari ini anak-anak bermain lepas. Semua baik, dari assist, receive, attack, block. Ujar Yola dengan nada bicara yang tegas dan mata yang berbinar-binar menunjukkan kebanggaan luar biasa atas kerja keras rekan setimnya. Ia juga secara jujur mengakui bahwa timnya sangat jeli memanfaatkan situasi lawan yang sedang pincang karena kehilangan pemain asing andalannya. Wilda Siti Nurfadilah yang kini memegang peran ganda sebagai asisten pelatih sekaligus pemain di Jakarta Livin Mandiri memberikan pandangan strategis yang sangat tajam.
Berdiri di pinggir lapangan dengan sisa-sisa ketegangan yang masih terlihat di raut wajahnya, Wilda menekankan pentingnya konsistensi untuk mengamankan tiket menuju babak 4 besar. Kita ambil satu persatu dengan kemenangan dari tim kita untuk mengamankan lolos Final Four, tutur Wilda dengan suara yang tenang namun syarat akan ambisi besar. Fokus tim kini sepenuhnya tercurah pada sisa pertandingan reguler untuk memastikan posisi mereka tidak tergeser oleh pesaing terdekat seperti Jakarta Popsivo Polwan dan Bandung BJB Tanda Mata. Situasi di papan tengah klasemen Proliga saat ini memang sedang membara karena selisih poin yang sangat tipis antar tim kontestan. Jakarta Livin Mandiri saat ini hanya unggul tipis dari Popsivo Polwan yang juga mencatatkan 4 kemenangan impresif sejauh ini. Sementara itu, tim tangguh Bandung BJB Tanda Mata yang mengintai di peringkat ke-6 hanya terpaut 1 kemenangan saja dari zona aman 4 besar. Setiap set dan setiap poin di sisa putaran kedua ini akan menjadi penentu hidup dan mati bagi tim-tim yang ingin menjaga mimpi juara mereka tetap hidup di panggung #VolleyPutri paling bergengsi ini. Niko Dwi Purwanto yang memegang kendali sementara di kursi pelatih Gresik Ponskaples mencoba tetap tenang meski timnya baru saja dihantam badai kekalahan beruntun. Dalam konferensi pers pasca pertandingan yang berlangsung cukup emosional, Niko mengakui bahwa dirinya harus melakukan banyak eksperimen taktik untuk menutupi celah yang ditinggalkan pemain inti. "Peluang kita masih agak aman," ucap Niko dengan nada bicara yang berusaha meyakinkan, meski raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalam atas hasil minor di Malang. Ia menjelaskan bahwa rotasi besar-besaran yang dilakukan sejak set pertama hingga keempat merupakan upaya maksimal untuk mencari formula terbaik di tengah krisis pemain. Strategi rotasi yang diterapkan Niko memang sempat membuahkan hasil pada set ketiga, ketika ia menukar posisi beberapa pemain kunci untuk merusak ritme lawan. Namun, konsistensi Jakarta Livin Mandiri yang tampil dengan komposisi pemain asing lengkap menjadi tembok yang terlalu tinggi untuk dilompati oleh skuad lokal Ponskaples. Keberadaan pemain asing yang solid di kubu lawan benar-benar memberikan perbedaan kualitas yang nyata dalam penyelesaian akhir di poin-poin tua. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi manajemen Gresik Ponskaples untuk segera memulihkan kondisi tim sebelum babak yang lebih krusial dimulai. Kini seluruh mata tertuju pada Jakarta Pertamina Enduro yang secara heroik berhasil merebut mahkota kepemimpinan dari tangan Gresik Ponskaples. Keberhasilan mereka memuncaki klasemen sementara menjadi bukti bahwa investasi besar dan dukungan supporter di seri Malang membuahkan hasil yang sangat manis. Dengan semangat Pertamina Enduro yang sedang membara, mereka kini dijuluki sebagai monster baru yang siap melahap siapapun lawan yang menghalangi jalan menuju tangga juara. Persaingan di sektor putri voli Indonesia dipastikan akan semakin brutal dan penuh drama hingga pekan terakhir putaran kedua Proliga 2026 nanti.